Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini melalui video ini kami akan menyampaikan materi mengenai pendalaman materi keimanan SMA atau SMK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 di sini terdiri dari saya sendiri Novita Sari, ada Dona Aprilia, dan Izamal. Baiklah, pembicara kita hari ini adalah Baiklah, Dona Assalamualaikum Aprilia. warahmatullahi Kepada wabarakatuh. Dona, disilahkan. Materi PAI di sekolah atau madrasah pada hari ini pembahasannya adalah mengenai pendalaman materi keimanan di SMA atau SMK. Jadi, di SMA atau SMK ini akan dibahas materi kelas 10, 11, dan juga 12. Nah, untuk materi kelas 10 akan dibahas mengenai semester 1 mengenai meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Untuk semester 2 meningkatkan keimanan kepada malaikat. Lalu di kelas 11 semester 1 meningkatkan keimanan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, dan semester 2-nya meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Dan untuk kelas 12 semester 1 meningkatkan keimanan kepada hari akhir, dan semester 2 meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Untuk itu akan dibahas terlebih dahulu untuk materi SMA SMK kelas 10 semester 1, meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Jadi, materi yang diajarkan untuk kelas 10 adalah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yang berkaitan dengan nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam materi ini untuk kelas 10 semester 1, pendalaman yang diberikan adalah Asmaul Husna yakni Al-Muqsit yang artinya yang maha pemberi keadilan, Al-Waris yang maha mewarisi, An-Nafi yang maha pemberi manfaat, Al-Basit yang maha melapangkan rezeki, Al-Hafiz yang maha memelihara, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Wadud yang maha mengasihi, Al-Rafi yang maha meninggikan, Al-Mu'iz yang maha memuliakan, dan Al-Afu yang maha pemaaf. Jadi, tujuan dari penyampaian materi mengenai Asmaul Husna ini adalah agar siswa mampu menyebutkan 10 sifat Allah yang tadi telah dijelaskan, dan agar siswa mampu menjelaskan arti dari Asmaul Husna 10 tadi, serta siswa dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 Asmaul Husna yang telah dipaparkan di dalam makalah dan juga PowerPoint. Bisa teman-teman baca. Lalu untuk materi SMA SMK kelas 10 semester 2, tujuan pembelajarannya untuk meningkatkan keimanan kepada malaikat. Jadi, dalam materi ini siswa diharapkan mampu menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Allah, mampu menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat maksudnya, lalu meningkatkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini sekaitan dengan iman kepada Allah, di mana akan di sini dijelaskan bahwa iman kepada malaikat. Di sini dijelaskan bahwa iman kepada malaikat artinya adalah percaya bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang asalnya diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, kita semua tahu malaikat Allah itu ada 10, yang dimulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan malaikat Ridwan, yang pasti teman-teman sudah tahu sendiri tugas dan fungsinya. Nah, setelah teman-teman tahu mengenai iman kepada malaikat, maka teman-teman harus mencerminkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Seperti apa? Yang pertama, setelah mengetahui kedudukan dan juga fungsi dari malaikat, itu menjadikan kita lebih bertakwa dan beriman kepada Allah.
Lalu yang kedua, adanya malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita. Nah, mendorong kita untuk selalu beramal soleh, gigih dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu yang ketiga, selalu berhati-hati dalam bertindak, sehingga kita tidak terjebak dalam perbuatan kemaksiatan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dan terkena siksaan api neraka. Dan yang keempat, kita tidak berperilaku sombong karena malaikat akan selalu mencatat perilaku kita. Lalu selanjutnya materi SMA SMK kelas 11 semester 1. Tujuannya adalah meningkatkan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi siswa diminta agar mampu menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasulullah dan menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Rasulullah serta menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada Rasulullah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, iman kepada Rasul adalah percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing kita sebagai umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, fungsi iman kepada Rasul itu yang pertama, menambah keimanan kita kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah dan mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti apa perilaku beriman kepada Rasul? Yang pertama, kita selalu memuliakan dan senantiasa mengucapkan salawat kepadanya, lalu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala larangan larangan Allah yang diajarkan oleh para rasul kepada kita. Lalu, setelah kita berperilaku beriman kepada Rasul, maka hikmah diutusnya para rasul itu mengeluarkan kita manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Lalu Rasul juga sebagai suri tauladan memberikan contoh-contoh yang baik untuk kita dalam kehidupan dan menegakkan hujjah atas manusia. Selanjutnya kelas 11 semester 2. Nah, tujuannya adalah meningkatkan keimanan, materinya adalah meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya, siswa mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah serta menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi pendalaman materi yang diberikan di SMA SMK kelas 11 semester 2 ini berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya kita percaya dan membenarkan bahwa Allah itu telah menurunkan kitab kepada para rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancaman. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah yang telah kita ketahui bahwa ada 4 yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada kitab Allah itu seperti apa? Yang pertama, menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran seperti salat, zakat, maupun puasa. Lalu menjauhkan semua larangan yang diajarkan di dalam Al-Quran seperti memakan daging babi dan meminum arak. Lalu selalu membaca Al-Quran tadarus setelah melaksanakan sholat wajib ataupun saat waktu luang. Lalu berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran, mengagungkan Al-Quran dan tidak memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Selanjutnya materi SMA kelas 12 semester 1. Ini berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Di mana siswa dituntut untuk bisa menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir, dan membiasakan perilaku menghargai karya orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman kepada hari akhir itu kita percaya bahwa seluruh alam semesta yang kita tinggali saat ini dan segala isinya itu pada suatu saat nanti akan hancur. Dan mengakui setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi.
Fungsi beriman kepada hari akhir menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita lebih bisa taat pada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu memohon ampunan Allah, memberi motivasi kita untuk selalu beramal dan beribadah, lalu selalu menghias diri dengan zikir, serta membenci perbuatan maksiat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir tidak akan meniru pola hidup orang kafir, orang yang tidak beriman. Selalu beramal soleh dan meningkatkan ketakwaan, dan selalu berbuat baik dan benar dalam hidupnya. Yang ketiga, mau berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimilikinya, karena tahu bahwa segala sesuatu yang dimiliki kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak kikir dalam berinfak dan memiliki kesabaran dalam kebenaran dan ketika tertimpa musibah. Selanjutnya materi SMA SMK kelas 12, yakni meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Tujuannya, siswa mampu menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar dan mampu mengetahui hikmah beriman kepada qada dan juga qadar. Nah, menurut bahasa, qada itu artinya adalah hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Nah, qada itu adalah ketetapan Allah, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Baiklah, saya ulangi. Secara bahasa, qada itu artinya hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Jadi menurut istilah, qada itu ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Sedangkan qadar itu kepastian, peraturan, dan ukuran. Jadi qadar itu perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam qadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Nah, takdir itu terbagi menjadi dua, ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Kalau takdir mu'alaq itu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi, takdir mu'alaq itu bisa manusia ubah dengan ikhtiarnya. Kalau takdir mubram itu takdir yang tidak dapat dirubah lagi oleh manusia walaupun dengan ikhtiarnya, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, seperti kematian gitu. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu tidak terlepas dari sunnatullah. Lalu semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam meraih cita-cita. 3. Meningkatkan keyakinan kita akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Jadi, usaha tanpa doa itu tidak akan berhasil dengan sempurna. Lalu meningkatkan optimisme kita dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mendapatkan kegagalan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.